Sementara Mutiara masih diliputi kebingungan setelah melihat sosok yang mirip sekali dengan ibu angkatnya, kejutan lain terjadi di sisi keluarga Aditya. Kemunculan wanita itu ternyata juga sampai ke telinga Aditya dan Rianti. Awalnya mereka tidak percaya, menganggap hanya rumor belaka. Namun ketika akhirnya sosok itu benar-benar muncul di hadapan mereka, keterkejutan tak bisa mereka sembunyikan. Rianti sampai hampir menjatuhkan gelas yang dipegangnya ketika pertama kali melihat wajah wanita itu. "Widuri," ucapnya lirih, nyaris tak terdengar. Bagi Rianti, sosok yang berdiri di hadapannya benar-benar membuat pikirannya campur aduk. Ia masih mengingat jelas wajah Widuri yang selama ini dibencinya, dan kini tiba-tiba muncul kembali dengan wajah yang sama namun status yang berbeda. Pak Aditya pun terdiam lama, tatapannya tajam, penuh rasa tidak percaya. Ia bahkan sempat berpikir bahwa Widuri benar-benar hidup kembali. Tapi segera setelah diperkenalkan, barulah ia tahu bahwa wanita itu adalah istri almarhum Pak Bobi atau mungkin anaknya, sebuah misteri yang belum terjawab dengan jelas. Pertemuan ini sebenarnya tidak terjadi begitu saja, ada alasan besar di baliknya, urusan bisnis. Semasa hidupnya, Pak Bobi ternyata sudah menanamkan investasi di perusahaan milik Pak Aditya. Setelah Pak Bobi meninggal, otomatis semua urusan investasi itu kini berada di tangan istrinya. Dan dengan itulah jalur pertemuan mereka terbuka. Pak Aditya yang biasanya tegas kini berusaha menutupi keterkejutannya dan mencoba tetap profesional. Namun tatapan matanya tak bisa bohong. Setiap kali ia menatap wajah wanita itu, seakan kenangan tentang Widuri terus menghantui. Rianti di sisi lain justru lebih emosional. Ia kesal, bingung, sekaligus merasa terancam. Baginya, kemunculan sosok mirip Widuri ini bisa membuka luka lama, apalagi jika Mutiara sampai tahu dan semakin dekat dengan wanita itu. Rianti takut Mutiara akan kembali menguat dengan adanya sosok yang seolah menjadi pengganti Widuri. Di tengah kebingungan itu, sebuah pertemuan bisnis yang awalnya formal perlahan berubah penuh ketegangan emosional. Pak Aditya dan sosok kembaran Widuri ini terlihat canggung satu sama lain, seolah ada benang masa lalu yang diam-diam mengikat keduanya, meski mereka baru saja dipertemukan. Setelah pertemuan itu, kabar tentang sosok yang mirip Widuri cepat menyebar ke dalam keluarga Aditya. Mutiara yang mendengarnya semakin penasaran, apalagi dirinya punya ikatan batin dengan Widuri yang sudah dianggap sebagai ibu sendiri. Di hatinya muncul harapan besar kalau itu benar-benar Widuri yang selama ini dianggap sudah tiada. Pak Aditya meski berusaha keras menahan diri sebenarnya goyah. Setiap kali teringat tatapan wanita itu, hatinya seakan terseret kembali ke masa lalunya bersama Widuri. Perasaan bersalahnya makin menjadi-jadi, apalagi kini rahasia tentang Widuri sudah terungkap ke keluarga. Ia khawatir kemunculan wanita mirip Widuri ini akan menimbulkan pertanyaan baru, terutama dari Mutiara yang sedang berusaha mencari kebenaran asal-usulnya. Rianti adalah yang paling gelisah. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa wajah Widuri seakan hadir kembali ke dalam hidup mereka. Baginya, kehadiran wanita itu ancaman besar, bukan hanya untuk kedudukannya sebagai istri Aditya, tetapi juga untuk menjaga jarak antara Mutiara dan kebenaran yang sebenarnya. Dalam diam, Rianti bertekad mencari tahu siapa sebenarnya sosok tersebut, bahkan jika harus menyelidikinya sendiri. Sementara itu, Mutiara memberanikan diri untuk mendekati sosok wanita itu. Pertemuannya berlangsung singkat namun penuh ketegangan batin. Mutiara hampir tak bisa menahan air mata ketika menatap wajahnya yang benar-benar mirip dengan ibu angkatnya.
Ia ingin memanggil ibu tapi menahan diri karena takut salah dan membuat suasana kacau. Dari pertemuan singkat itu, Mutiara justru semakin yakin bahwa jawaban tentang masa lalunya ada di tangan wanita misterius tersebut. Kenzo ikut memperhatikan perubahan sikap Mutiara. Ia menyadari Mutiara semakin berani menggali rahasia keluarga Aditya dan semakin jauh pula ia dari kendali Rianti. Kenzo sendiri bingung. Di satu sisi, ia ingin melindungi Mutiara. Di sisi lain, ia khawatir semua rahasia besar keluarga itu akan pecah dan menghancurkan bisnis yang baru saja selamat berkat bantuan Mutiara. Di titik ini, drama semakin menegang. Rianti diliputi rasa takut kehilangan kendali. Pak Aditya berperang dengan rasa bersalah dan kerinduan masa lalu. Mutiara semakin dekat dengan kebenaran. Dan sosok kembaran Widuri ini kini menjadi kunci yang bisa membongkar semua misteri. Kemunculan sosok kembaran Widuri menjadi titik balik yang membuat semua konflik semakin menegang. Mutiara semakin terdorong mencari kebenaran asal-usulnya karena yakin wanita itu punya jawaban. Pak Aditya dihantui rasa bersalah dan nostalgia masa lalunya bersama Widuri. Rianti merasa terancam, takut kehilangan kendali dan posisinya dalam keluarga. Kembaran Widuri sendiri menjadi kunci utama yang bisa membuka misteri besar keluarga Aditya dan masa lalu Widuri. Merawat dan membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Kakinya melangkah tanpa sadar semakin dekat. Dalam hatinya muncul pertanyaan besar. Apakah benar Widuri masih hidup? Atau ini hanya kebetulan aneh? Namun perasaan rindu yang memuncak membuatnya sulit berpikir logis. Saat jarak sudah cukup dekat, wanita itu menoleh, pandangan mata mereka bertemu. Bagi Mutiara, tatapan itu bagaikan tatapan lama yang pernah ia kenal, hangat dan menenangkan. Seketika tubuhnya gemetar, air matanya jatuh semakin deras. Wanita itu sendiri terlihat terkejut menatap Mutiara meski ia berusaha menahan ekspresinya. Ada kilatan aneh di matanya, seakan menyadari sesuatu, namun ia memilih diam. Mutiara akhirnya berlari kecil mendekat, hampir ingin memanggil nama Ibu Widuri. Namun saat ia mendengar orang lain menyebut wanita itu sebagai istri almarhum Pak Bobi, tubuhnya seakan membeku.